Diri Sersan Kadet Elektro Ifaman Effendi NIM 3 2024 04 02 010 izin menjelaskan tentang proses sampling dan aliasing pada pemrosesan sinyal digital. Jadi tujuan praktikum pada chapter 3 ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengoperasikan software MATLAB sebagai simulator pada praktikum pengolahan sinyal digital. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mensimulasikan proses sampling pada pemrosesan sinyal digital dengan menggunakan MATLAB. Yang ketiga, mahasiswa mampu mensimulasikan proses aliasing pada pemrosesan sinyal digital dengan menggunakan MATLAB. Dasar teori yang digunakan yang pertama adalah proses sampling atau yang dikenal sebagai ini. Jadi proses sampling adalah setelah sinyal waktu kontinu atau dikenal dengan sinyal analog disampel, akan didapat sinyal waktu diskrit. Untuk mendapat sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat-sifat aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Quiz, di mana Fs adalah frekuensi sinyal sampling, Fv adalah frekuensi sinyal informasi yang akan disampel. Kemudian yang kedua adalah proses aliasing. Jadi proses aliasing akan terjadi jika proses sampling tidak sesuai dengan aturan Quiz. Transformasi Fourier dari deretan impuls adalah juga suatu deretan impuls. Maka konvolusi antara spektrum, ini bisa dilihat gambar-gambarnya. Nah, kondisi ini disebut sebagai non-aliasing. Kemudian ini adalah Oke, langsung saja ke simulasinya. Jadi yang pertama adalah proses sampling, pengaruh pemilihan frekuensi sampling secara visual. Kita buka MATLAB. Jadi pertama kita tulis
kita akan mencari ini apa pengaruh fs terhadap jumlah sampel, kemudian pengaruh jumlah sampel yang berbeda untuk satu periode. Jadi 10. Jadi fs itu menentukan jumlah sampling. Yang pertama kita menggunakan fs-nya 8. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampel. Kemudian yang bawah ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah sesuai. Jadi untuk pertanyaan apa pengaruh fs terhadap jumlah sampel, yaitu fs adalah jumlah sampel. Jadi semakin banyak fs berarti jumlah sampelnya juga semakin banyak. fs-nya 8, jumlah sampelnya 8. fs-nya 10, jumlah sampelnya 10. Coba kita ganti 10, 12, 14. Kita ganti 12, ini 14. Kita run lagi. Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul, sesuai dengan fs yang kita ubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dua-duanya sudah sesuai, jadi fs itu adalah jumlah sampelnya. Kita coba lagi selesaikan. Kita ubah ini jadi 16, kemudian 20. Kita run. Bisa dilihat sudah berubah ini menjadi 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, lanjut. Sama dengan jika ini diubah menjadi 30. Sudah pasti ini 30. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa pengaruh jumlah sampel berbeda untuk satu periode sinyal terbangkit? Jika jumlah sampelnya itu berbeda, semakin banyak jumlah sampel yang dihasilkan, maka grafiknya akan terlihat lebih jelas dibanding yang sampelnya lebih sedikit. Kemudian semakin banyak sampel akan semakin halus grafik yang akan terbentuk. Kita lanjutkan ke pengamatan yang kedua. Pengamatan pengaruh pemilihan frekuensi sampling pada efek audio. Kita coba lagi kembali ke MATLAB.
S adalah jumlah sampel. T sama dengan 0,1 F yang digunakan adalah F yang digunakan 100. Jadi kita masukkan X sama dengan sin 2 kali I dikali F kali T tutup son S, kemudian plot X. Oke, sudah, kita coba. Nah, ini hasil dari kode yang bisa kita masukkan tadi. Jadi Fs itu jumlah sampel yang kita masukkan adalah 1000, kemudian F itu frekuensi. Jadi ini rumusnya adalah Fs per F. Jadi itu saling bergantungan. Jadi ini maksudnya dari Fs per F adalah jadi 1000 per 100 adalah 10. Jadi dalam satu periode itu terdapat 10 sampel. Kita lihat ini pada settingan masing-masing ya. Apa yang Anda dapatkan, berikanlah kejelasan tentang seperti yang kita lihat. Ini adalah hasilnya. Kita coba ubah nilai F nya menjadi 200, 250, 300, 200. Semakin rapat hasil dari ininya. Kita coba 250. Lebih rapat lagi. Berarti jika Fs nya 1000, F nya 250, 1000 dibagi 250 ada 4. Jadi dalam satu periode terdapat 4 sampel. 300, 350, 300. Seperti ini hasilnya 300, 350. Kemudian kita coba 400. Setelah 400, 850 dan 900. 850. Yang terakhir 900. Ini yang disebut dengan aliasing, yaitu sinyal yang seharusnya berfrekuensi tinggi justru terlihat sebagai sinyal frekuensi rendah karena sinyal tersebut telah melampaui batas Nyquist, seperti dasar teori yang tadi sudah dijelaskan. Sudah, selanjutnya
ini C
sudah. Kita cek dulu semua sudah betul. Kita save, simpan di lab. Oke, berhasil. Kemudian buka file, buka lagu, kemudian putar lagu. Lakukan perubahan pada nilai frekuensi sampling 1000, 10.000, 2.800, 10.000, 2.800. Ini kita buka file, lagu. Lagunya. Kemudian coba kita ganti frekuensi sampelnya menjadi 2000. 2000 kita run. Bisa dilihat juga ini hasil frekuensi sampelnya di gambar. Kemudian kita dengarkan suaranya. Verifikasi akun dulu itu. Kemudian kita ganti menjadi 800. Sekarang ini dari plotnya sangat sedikit sampelnya karena fs nya jadi 800. Jadi hasil yang dihasilkan seperti ini, lebih jarang-jarang. Kita coba dengarkan lagunya. Oke, seperti itu hasilnya. Jadi lebih rendah, bisa didengar lebih rendah nadanya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Semakin tinggi fs nya atau frekuensi sampelnya, semakin tinggi nadanya. Oke, jadi itu adalah simulasi proses sampling dan aliasing pada pemrosesan sinyal digital. Terima kasih.